Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada hari ini, kita percaya saat kita memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian kita. Tuhan hadir di tempat Bapak Ibu beribadah saat ini. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita percaya sumber kekuatan kita adalah Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Sama-sama kita katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganmu. mari Bapak Ibu dengan iman dulu, kita sama-sama akan pujian ini katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama kami Yesus. Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus. Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Katakan dirimu, Bapak Ibu, Kaulah Tuhanku, sambil mengangkat tangan kita angkat pujian ini. batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber Sekali katakan, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, sumber kemenanganku. sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari sekali lagi yang bersuka cita kita berikan sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Hosana bagi namamu Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Thank you Jesus. Katakan, Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka.
pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau kita harus menangis, Walau ku harus menangis, sambil kita menaburkan benih-benih kita Bapak Ibu Saudaraku. oh, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Lebih lagi katakan, Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. ku pasti pulang. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Oh, sorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Tepuk tangan saya lagi untuk Tuhan. Haleluya. Setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, katakan amin. Amin. Lebih semangat, katakan amin. Haleluya. Kita diselamatkan untuk memuji Tuhan Allah kita. Yesus namanya. Amin. Andai Kau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan roh-Mu. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Yang diselamatkan, angkat tanganmu. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Haleluya. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan. Mari Bapak Ibu bertepuk tangan di atas kepala semuanya. Haleluya. Ini kami Tuhan memuji-Mu. Katakan lebih lagi yuk. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawan setiap hati kami. Roh-Mu yang membebaskan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu Sekali lagi yang diselamatkan boleh kedua tanganmu. diselamatkan untuk menyembah. Datanglah
Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami mau menaikkan syukur di dalam segala keadaan karena kami percaya God is in control. Allah mengendalikan semuanya. Allah baik, selalu baik, setia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai di tengah keadaan situasi yang saat ini juga merebak virus corona. Tuhan, kami berdoa pagari bentengi, tutup bungkus negara ini dengan kuasa darah Kristus. Gereja Happy Family Center, semua pelayan jemaat Tuhan dipagari, dilindungi oleh kuasa darah Kristus. Kami juga berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kebijakan pemerintah untuk dapat menanggulangi semuanya ini. Hamba juga berdoa untuk gereja Happy Family Center, Tuhan boleh meneguhkan hati setiap pelayan, setiap jemaat untuk setia Tuhan dalam ibadah. Sehingga di tengah keadaan yang sesulit apapun, kami boleh sungguh memandang Kristus. Kami boleh berpegang teguh kepada salib Kristus. Karena kami percaya Tuhan semua ada saatnya. Semua indah pada waktunya. Tuhan memberi kekuatan. Jika ada yang sedang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan beri kekuatan yang ekstra. Jika ada yang sakit, Tuhan menjamah menyembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh bergandeng tangan, satu hati. Untuk kami boleh berdoa Tuhan, Engkau memberkati, menyertai gereja Happy Family Center, milik Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sendiri yang akan peduli, menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh dengarkan firman Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan menjadi sumber pertolongan dan sumber pengharapan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari katakan pujian ini dari Allah. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih dan setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus serta. Oh, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah yang menolong hidup kami. Dan hari ini kami mau yakini dengan iman kami, Engkau selalu ada menyertai kami. 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu kita katakan, walau 1000 rebah di sisi, Engkau tetap Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Lagi katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi, sungguh kami tetap percaya Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Tanganku goyah, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Tanganku goyah, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari sembah, mari angkat hatimu, angkat suaramu sembah. Haleluya. Kami tanganku goyah, sebab Kau Allah yang beserta kami. Sungguh kami percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari angkat pujian yang terbaik bagi Allah kita hari ini. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Kami berharap Kau yang kami andalkan, Engkau yang kami andalkan. Katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Angkat kedua tanganmu tinggi, katakan, walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus katakan, tanganku goyah, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur jika sampai pada hari Minggu kali ini kami tetap beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami.
Tuhan sertai kami. Bahkan bukan hanya kami yang ibadah satu keluarga. Bisa jadi kami ibadah hanya satu orang karena berada di kos kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami ini bersama-sama orang lain. Biarlah perasaan seperti itu bisa membuatkan kami, menguatkan kami, agar kami tidak merasa sendiri, tidak merasa dingin, tetapi hati kami justru hangat. Karena kami percaya di saat yang sama, orang-orang di seluruh dunia pun melakukan ibadah di rumah. Berkati hamba-Mu yang sebentar lagi menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sendiri akan urapi hamba-Mu. Supaya semua firman, setiap kebenaran firman-Mu disampaikan. Ada urapan dari kuasa Roh Kudus sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang siap untuk mendengar kebenaran firman. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Sekali lagi mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu mungkin ada yang ibadah bersama istri, anak-anak bersama pasangan, atau bisa jadi sedang sendirian di kamar, karena kami sedang berada di karantina, melakukan self-isolate, ibadah sendiri. Tetapi kami percaya Bapak Ibu Saudara tidak ibadah sendiri. Saat ini bersama saya dan bersama seluruh jemaat yang sama-sama ikut ibadah daring ini. Hari ini saya ingin khotbah dengan judul Bertumbuh di Tengah Badai. Sesuai dengan tema bulanan kami, yaitu bertumbuh di tengah badai. Apa itu badai sebetulnya? Badai itu bukan sekedar angin kencang, tetapi lebih berbahaya dari itu. Badai menurut Wikipedia adalah cuaca yang ekstrim, mulai dari hujan es dan badai salju, sampai badai pasir dan debu. Saat saya berada di Mesir, di Yordan, seorang sahabat cerita bahwa mereka harus sering mengecat rumahnya. Mengapa? Karena rumah yang dicat dengan begitu bagus, begitu indah, ketika badai pasir itu melanda, maka tembok di luar bangunan itu seperti diamplas oleh alam. Ketika badai itu lalu, maka cat yang begitu indah itu bisa rusak. Itu belum seberapa. Badai yang begitu hebat, bukan hanya mengelupas catnya, tetapi juga bisa menerbangkan genteng, merubuhkan tembok bangunan, bahkan gedung-gedung pencakar langit pun bisa ambruk. Hari ini mari kita belajar bahwa di sikon yang seperti itu, kita tetap bisa bertumbuh. Yang pertama, badai bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Mari kita lihat kisah para rasul 27 ayat 13 sampai 15. Jika pada Jumat Agung yang lalu, saya berkhotbah tentang Yesus dan murid-muridnya di atas perahu yang diterpa angin kencang. Kali ini Rasul Paulus yang mengalaminya. Mari kita baca mulai ayat 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusuri pantai Kreta. Tetapi tidak seberapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing.
Waktu saya masih bekerja di perusahaan minyak asing, saya pernah berlayar dan mendekati masa lembu. Itu adalah ombak yang paling besar yang pernah saya alami. Kapal kami digoncang oleh angin yang begitu keras, ombak tinggi. Dan saya berdiam diri, saya mencoba berbaring agar tidak mabuk laut. Dan saya dengar, saya rasakan para awak kapal berusaha keras mempertahankan supaya perahu itu tetap sampai pada tujuan. Dan begitu angin itu reda, saya merasakan begitu hebatnya Tuhan melindungi setiap umatnya. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa kita tidak tahu loh, badai itu terjadinya kapan, dan di mana, dan menimpa siapa. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kapan saja. Alam itu bisa tampak indah sesaat sebelum, bahkan saat permulaan badai. Mari kita lihat fotonya. Begitu, ini adalah pemandangan yang begitu indah. Suasana tampak tenang, ada rumah-rumah yang indah. Tetapi kita lihat di angkasa, langit yang tampak begitu indah itu ternyata mengandung badai. Namun seketika kondisi alam yang begitu indah itu bisa seketika mengerikan seperti ini. Rumah yang tadinya begitu indah, seperti kalau kita berkata before and after. Before-nya begitu kalem, tenang, serendipity, begitu indah, tenang. Tiba-tiba dihantam badai seperti ini. Dan lihat apa yang bisa dilakukan oleh badai, yaitu rumah ini porak-poranda. Saya tidak tahu bagaimana dengan penghuninya jika rumahnya saja rusak parah seperti ini. Dan yang berikutnya bisa di mana saja. Saya pelajari tentang badai. Ternyata badai bisa terjadi di laut. Saya pun pernah mengalami bahwa di lautan pun kita bisa dilanda badai. Bukan hanya menimpa perahu nelayan yang mungkin sederhana, yang mungkin isinya hanya 2 atau 3 orang, tetapi juga kapal pesiar, entah ukuran kecil, menengah, maupun besar pun. Ketika dihantam badai, bisa jadi kapal itu bukan sekedar rusak, tetapi terbalik dan terbenam. Yang kedua adalah di pantai. Kita seringkali senang ketika melihat pantai yang begitu indah. Saya salah satu yang suka datang ke pantai, menikmati lautan, jalan-jalan di pantainya yang landai, mungkin mencari kerang di situ, mengejar-ngejar kepiting. Siapa yang menyangka dalam kondisi yang tenang seperti itu, tiba-tiba badai bisa melanda. Dan kalau kita perhatikan pohon-pohon yang tertempa badai itu, daun cabangnya sampai condong. Bukan hanya itu, bahkan ada yang bisa sampai lepas daun-daunnya. Bukan hanya di pantai, tetapi juga bisa terjadi di kota. Kita yang merasa mungkin tinggal di tengah kota, badai ternyata bisa sampai ke tengah kota. Bukan hanya rumah-rumah sederhana loh, tetapi bahkan rumah yang indah, benteng yang kuat sekalipun tidak terlepas dari badai. Kita pernah melihat, kita pernah mengalami di Indonesia, ketika badai yang akhirnya diiringi dengan tsunami, atau karena patahan lempang tanah di bawah bumi, mengakibatkan tsunami. Dan kita melihat, kita merasakan bagaimana Aceh diporak-porandakan. Dan angin kencang itu bisa menimpa siapa saja.
Kita bisa saja sedang tidak sadar naik sepeda motor, dan tiba-tiba ada angin kencang yang merobohkan sebuah pohon. Masih beruntung seperti pengendara ini, yang mungkin tidak kena. Tetapi bagaimana dengan mobil yang satu ini? Pohonnya betul-betul menghujam sampai ke dalam. Dan saya baca di berita bahwa yang ada di dalam mobil itu mengalami luka yang sangat serius dan harus dibawa ke rumah sakit. Bukan hanya di jalan, di parkiran, tetapi gereja sekalipun mengalami tiupan angin kencang ini. Dan ini beberapa orang jemaat dan penduduk yang membersihkan gedung gereja yang baru saja terserang badai. Masih ada salib yang berdiri di situ. Dan saya percaya mereka mengalami kesedihan yang luar biasa. Kita tidak tahu berapa lama mereka membangun gereja ini. Bagaimana mereka mengumpulkan uang untuk bangunan gereja ini. Yang di dalam sekejap bisa dilanda badai. Bahkan Yesus pun mengalami badai. Hari Jumat Agung yang lalu saya khotbahkan. Ketika murid-murid sedang berlayar, ada di atas perahu, Yesus kelelahan dan tidur di buritan. Ternyata angin kencang juga melanda perahu mereka. Mari kita lihat yang kedua. Apa maksud Tuhan dengan semua ini? Inilah pertanyaan yang sering kali kita tanyakan ketika kita mengalami masalah besar dalam hidup kita. Ketika seorang atlet terkena HIV, teman-temannya berkata begini, kok engkau tidak menyalahkan Tuhan sih? Engkau yang biasanya segar bugar, menjadi idola banyak orang, dielu-elukan. Saat ini terbaring, lunglai tidak berdaya. Kok engkau tetap memuji Tuhan? Dan atlet itu dengan senyum berkata, saudara, mengapa saya harus mempertanyakan apa yang terjadi dalam hidup saya ketika mengalami masalah? Mengapa saya enggak bertanya? Ketika saya bisa menjadi atlet terkenal, mengapa saya enggak bertanya? Mengapa saya Tuhan? Mengapa kita hanya bertanya ketika masalah itu datang? Bukankah itu jawaban yang luar biasa? Kita hanya sering bertanya, mengapa Tuhan ketika kita sengsara, mengalami masalah? Seharusnya kalau kita fair, kita adil, kita tidak bisa bertanya, mengapa Tuhan Engkau yang memilih aku? Mengapa Tuhan aku bisa hidup sampai hari ini? Mengapa Tuhan bisnisku diberkati? Mengapa Tuhan anak-anakku bisa luar biasa, lulus kuliah semua, mandiri, dan rumah tangga masing-masing juga diberkati? Kalau kita bisa bertanya seperti itu, kita akan mengalami keseimbangan hidup. Itu sebabnya ketika kita dilanda masalah, jangan sering bertanya mengapa Tuhan. Tetapi lebih baik kalau bertanya, apa yang bisa saya lakukan ketika masalah itu terjadi. Oleh sebab itu mari kita belajar apa maksud Tuhan ketika di dalam kehidupan kita terjadi angin yang kencang. Yang pertama untuk menyadarkan kita bahwa kita ini makhluk yang sangat terbatas dan membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas. Indah sekali, kita adalah makhluk yang terbatas yang membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas. Saya membaca artikel yang indah sekali. Jika kita dibandingkan dengan binatang, ada sesuatu yang luar biasa di sini. Ketika manusia melahirkan bayinya, harus mengajar, mendidik, agar mereka bisa berjalan sendiri, bisa bicara sendiri. Itu butuh waktu lama loh. Bahkan 1 tahun kita kadang-kadang baru bisa ngomong sedikit kosakata kita. Bahkan mungkin baru bisa berjalan.
Ada ibu-ibu yang berkata kepada saya begini, kalau anak kita lebih cepat ngomong, biasanya berjalannya lebih lama, Pak. Tetapi kalau lebih cepat berjalan, ngomongnya lebih lama. Lebih bersyukur lagi kalau kita bisa cepat jalan, bisa cepat ngomong bersamaan. Tetapi itu pun membutuhkan waktu 1 tahun lebih. Tetapi coba kita lihat, saya pernah melihat di National Geographic, di Animal Planet, bahwa kijang yang baru melahirkan, anaknya baru saja lahir, dijilati oleh induknya, tidak kemudian biasa lari. Artinya apa? Kita yang merasa makhluk prima, yang diciptakan lebih dari mereka, ternyata kita juga mengalami keterbatasan, kita mengalami kelemahan. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Perhatikan kata-kata yang saya cetak tebal dan saya garis bawahi. Kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan kita tidak seberapa. Kekuatan saudara dan saya tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Inilah yang paling penting. Ketika kita menyadari bahwa kita terbatas, kekuatan kita tidak seberapa, kita mengandalkan yang tidak terbatas, yang maha kuasa itu, yaitu Tuhan sendiri. Mari kita bayangkan saat awal mula bumi diciptakan. Dikatakan bahwa setiap firman diucapkan, tetapi kita diciptakan dari debu dan tanah. Saya mendapatkan 2 gambar yang menarik. Gambar yang pertama, ini seperti quicksand ya, seperti pasir apung. Tetapi pasti bukan. Karena ini digambarkan sebagai bumi yang pertama, bumi yang mula-mula. Tuhan membentuk dan menciptakan manusia. Di gambar ini terlihat bahwa Tuhan tidak menyentuh. Tetapi di gambar yang kedua, kita lihat bahwa Tuhan mengotori tangannya. Dia membentuk kita dari debu dan tanah. Ketika dia menciptakan bumi dan seisinya, dia hanya memperkatakannya, just say the word. Dan dunia terjadi. Tetapi ketika dia menciptakan kita, dia melumuri tangannya dengan debu dan tanah, menciptakan kita dan menghembuskan nafasnya. Jika kita mengingat asal kita yang sangat terbatas, maka kita bisa lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena siapakah kita? Karena hanya dari debu dan tanah. Petrus, nelayan ulung pun terbatas. Kita tentu ingat peristiwa ini. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, hanya Petrus yang berkata, "Guru, izinkan aku juga berjalan." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Dan Petrus melompat ke air dan berjalan ke arah Yesus. Ketika dia fokus kepada Yesus, dia kuat, dia berani, dia percaya diri. Tetapi ketika pandangan matanya beralih ke air, ke ombak, ke angin, rasa percaya dirinya, imannya runtuh dan dia tenggelam. Dan mari kita lihat gambar berikutnya. Ketika Petrus sepanjang malam tidak bisa menangkap ikan, sesuatu yang sangat aneh, dia seorang nelayan. Kalau sampai dia tidak mendapat ikan, artinya memang ikan tidak ada di tempat itu. Atau sedang berada di tempat yang jauh. Tetapi dia lupa satu hal, bahwa Yesus bisa menggerakkan ikan itu mendekati perahunya. Dan dari situ timbul rasa percaya Petrus. Karena dia berkata, sepanjang malam aku mencari ikan. Mungkin dengan bersusah payah. Kalau zaman sekarang mungkin sudah pakai GPS. Tetapi tetap gagal. Tetapi karena engkau yang menyuruh, karena engkau yang mengatakannya, karena engkau yang memberi instruksi, maka aku lakukan. Itulah iman yang indah. Mungkin kita tidak mengerti, kita merasa sangat pede, kita sudah jago di situ. Tetapi ketika kita menuruti apa yang firman Tuhan katakan, dia mendapatkan ikan yang begitu banyaknya, sehingga tidak bisa dia tarik sendirian. Sampai dia harus ikut
menyuruh teman-temannya untuk ikut menarik ikan itu. Dan yang kedua, badai itu ada untuk menguji iman kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada seorang yang berdoa malam hari begini, Bapak, saya adalah seorang yang temperamental. Saya orang yang tidak sabaran. Saya ingin kehidupan saya mulai besok saya diubahkan menjadi pribadi yang baru. Amin. Ketika keesokan harinya dia bangun, masalah itu ada. Makanan yang dimakan tidak terlalu matang. Ketika dia berangkat ke kantor, karyawan banyak yang tidak masuk. Bahkan sekretaris kantornya pun membuat surat yang salah. Dia terus uring-uringan. Dan malam harinya dia berkata, Tuhan, semalam aku sudah berdoa supaya aku menjadi sabar. Beri aku kesabaran itu. Mengapa ternyata justru banyak peristiwa, banyak orang yang membuat aku tidak sabar. Dan dia seakan-akan mendengar suara yang lembut di hatinya. Bagaimana engkau bisa lulus kesabaran jika sikonnya, kondisinya aman, damai, semua sesuai dengan keinginanmu. Ya pasti kamu bisa sabar. Tetapi justru kesabaran itu teruji ketika banyak peristiwa yang menjengkelkan, yang tidak sesuai dengan harapan itu terjadi. Dan itulah yang bisa menguji kesabaran. Dan Bapak itu mengerti. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan ada badai di dalam kehidupan kita. Untuk menunjukkan siapa Dia, siapa Tuhan kita dan kekuatannya. Mari kita lihat yang pertama. Tuhan bisa bicara kepada kita melalui badai. Di dalam Ayub 38 ayat 1 dikatakan begini. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ketika Ayub bisa mengerti, merasa tahu banyak hal, Tuhan justru tunjukkan kemahakuasaannya. Dia tunjukkan Lewiatan, sebuah binatang purba yang saat ini ditafsirkan sebagai dinosaurus, ada yang menafsirkannya sebagai buaya, banyak. Tetapi di situ dikatakan bahwa ciptaannya itu luar biasa. Ekornya pun seperti pohon aras. Kita nggak tahu ciptaan itu seperti apa betul dinosaurus atau tidak. Yang jelas dikatakan siapa yang mampu mengendalikan makhluk yang seperti ini. Dan justru dari dalam badai yang dahsyat itu Tuhan berbicara. Artinya, di dalam badai pun aku tetap pegang kendali, aku tetap berkuasa. Tetapi jangan salah, mari kita lihat yang kedua. Karena Tuhan itu maha kuasa, Dia bisa menjadi dirinya sendiri. Tidak perlu apa yang seperti kita pikirkan. Tuhan bisa bicara kepada kita melalui angin sepoi-sepoi basah. Berlawanan sekali bukan? Tuhan bisa bicara melalui badai, tetapi Tuhan juga bisa bicara melalui angin sepoi-sepoi basah. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 19, ayat 11 sampai 13. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Bukankah angin yang besar seperti itu adalah badai? Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Karena kita percaya di perjanjian lama dikatakan kita tidak bisa melihat Tuhan. Bahkan Tuhan membelakangi kita dengan punggungnya. Ketika Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Pengkhotbah menulis untuk segala sesuatu itu ada waktunya.
Kita tidak bisa memakai pikiran kita sendiri. Kapan Tuhan berbicara? Kapan Tuhan bekerja? Di saat normal, kita bisa beribadah bersama-sama. Biasanya ruangan ini dipenuhi dengan jemaat. Mulai kursi depan sampai kursi belakang. Tetapi ketika wabah corona itu ada, kita ibadah di rumah. Apakah kita tidak merasakan hadirat Tuhan yang sama? Kita tidak bisa mendikte Tuhan bagaimana dia bisa bicara kepada kita. Di tengah persekutuan yang ramai, ibadah raya, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Bisa menegur kita, menghibur kita, menguatkan kita. Bahkan kita bisa saling menguatkan satu sama lain dengan berjabatan tangan, dengan berangkulan. Tetapi di saat seperti ini, ketika pemerintah menghimbau kita, menginstruksi kita untuk social distancing, physical distancing, jaga jarak. Apakah kita tidak tetap bisa bersilaturahmi, bisa bergaul erat satu sama lain? Masih tetap bisa. Lewat apa? Skype, video call, WhatsApp, semua masih bisa kita lakukan. Itu sebabnya Tuhan juga bisa bicara melalui badai. Tetapi Tuhan juga bisa bicara saat kita tenang di rumah. Entah bersama keluarga, entah berdoa sendirian. Seperti setiap pagi yang saya lakukan saat saya bersaat teduh. Hanya sendiri bersama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana respons kita menghadapi badai? Inilah yang jauh lebih penting. Yang pertama adalah siap sedia, khususnya saat diberi peringatan. Kita tahu ada lembaga-lembaga tertentu yang memberi peringatan dini, early warning system, akan terjadinya badai, akan terjadinya gempa bumi, akan terjadinya tsunami, banjir bandang. Para ahli itu menempatkan orang-orang yang ahli di bidangnya, menanam, membangun peralatan sarana yang bisa menjadi peringatan dini bagi kita. Mari kita lihat Kisah 27 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Rasul Paulus, karena hubungannya yang dekat dengan Tuhan, mendapatkan peringatan itu. Ayat 11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada percaya kepada perkataan Paulus. Bukankah seringkali kita juga mengalami hal yang sama? Kita lebih mempercayai intelektual kita. Kita lebih mempercayai kekuatan kita. Kita lebih mempercayai kekuatan keuangan kita, financial kita. Bahkan ada yang berkata, aku sudah financial freedom. Aku tidak peduli di lockout, di lockdown sekian lama. Aku tetap akan survive, akan hidup. Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Saya membaca di berita, ada seorang kaya ketika pandemi itu melanda seluruh dunia, dia melakukan lockdown sendiri. Membeli sebuah pulau, dia dan keluarganya diungsikan di tempat itu. Ada dokter pribadi, ada chef, ada juru masak pribadi. Semuanya dilayani dan semuanya diperiksa supaya mereka tidak terinfeksi COVID-19. Dia baru akan keluar dari pulaunya ketika semua reda. Bukankah kita seringkali juga mengandalkan seperti itu? Yang kedua, datang kepada Yesus. Lukas 8:24. Ketika perahu murid-murid dilanda badai, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, guru, kita binasa. Aneh sekali, ada Yesus tetapi berkata kita binasa. Yesus pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ada penafsir Alkitab yang mengatakan siapa yang harus dihardik? Biasanya kita menghardik itu bukan benda mati, bukan alam,
tetapi benda hidup. Apakah yang Yesus maksudkan angin dan air yang mengamuk itu karena pekerjaan roh jahat? Kita tidak tahu. Tetapi Yesus melakukannya menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Yang ketiga, tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali meskipun badai terus berlangsung. Jujur saja saya juga nggak tahu loh, sampai kapan wabah corona ini akan terjadi dan berhenti. Enggak tahu. Bahkan jemaat Tuhan yang berangkat ke luar negeri harus dikarantina 2 minggu. Sebaliknya ada jemaat yang pulang dari luar negeri sehari sebelum London di lockdown. Dan saat ini dia masih berdiam diri melakukan self-isolation di kamarnya sendiri. Untuk waktu 2 minggu juga. Jadi kita nggak tahu kapan ini akan berhenti. Mari kita lihat Kisah 27 ayat 2. Kisah 27 ayat yang ke-7. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dengan susah payah kami mendekati Nidus. Artinya apa? Angin kencang terus melanda, sehingga perahu sulit sekali bergerak. Karena angin tetap tidak baik. Kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone. Dan apa yang terjadi? Ternyata kapal Paulus pun pecah dilanda badai. Mari kita lihat gambarnya. Ketika kapal Paulus pecah, dia harus datang ke pantai dan pasang api unggun di situ. Apakah ketika mereka yang kedinginan baru basah kuyup, kemudian mendapatkan kehangatan, mereka merasa sekarang aman. Sekarang sudah ada di pantai. Ternyata kenyataannya tidak loh. Di antara ranting-ranting yang dibakar itu, ternyata ada seekor ular yang menggigit Rasul Paulus. Dan dinyatakan di situ, Rasul Paulus tidak mati. Dan dia justru membuat kagum para awak kapal itu. Yang tadinya tidak menghiraukan perkataannya. Tetapi begitu melihat Rasul Paulus digigit ular, mula-mula mereka berkata, pasti mati, pasti mati. Kita tunggu aja. Tapi ternyata setelah mereka tunggu, ternyata Rasul Paulus tetap beraktivitas seperti biasa. Mereka justru kagum, ini bukan orang biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika badai itu berlalu, apakah kita merasa diri kita aman? Ada seorang pedagang yang ketika dia berada di lautan dan tiba-tiba badai mengamuk dan kayaknya hampir tidak ada harapan, dia berdoa kepada Tuhan seperti ini, bernasar. Bukankah itu sering kita lakukan? Dia bernasar begini, Tuhan, kalau Engkau selamatkan aku, begitu turun dari laut, aku akan mempersembahkan hartaku untuk orang miskin, dan aku akan melayani Engkau sepenuh waktu. Ternyata kapalnya tidak jadi karam. Dia berhasil mendarat di pantai dengan baik, dan dia lupa dengan janjinya. Dia lupa dengan nasarnya. Dia mulai usaha kembali. Dia membangun cold storage. Dia membangun gudang pendingin untuk menyimpan hasil laut itu. Dan diberkati secara luar biasa menurut pemikiran dia. Karena dari 1 gudang menjadi 2 gudang. Dan ketika usahanya semakin membesar, dia semakin lupa dengan janjinya. Dan ketika tsunami itu melanda, seluruh cold storage-nya rata dengan tanah. Dan doa dia berkata lagi seperti ini, Tuhan, aku janjinya itu di laut. Mengapa Engkau mengejar aku sampai ke daratan? Mungkin kita bisa punya pikiran yang sama. Tetapi mari kita lihat konklusinya. Seperti Paulus, inilah yang seharusnya menjadi sikap dan tekad kita. Di dalam Filipi 4 ayat 13, mari kita baca bersama-sama. Baik saya di gedung gereja ini, maupun setiap kita yang berada di rumah. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 4, 13, 1, 2, dan 3.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus kuat. Di dalam kondisi lapar maupun kenyang. Di dalam kondisi apapun, berkelebihan atau berkekurangan. Dia tetap tidak tinggalkan Tuhan. Memasrahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan itulah sikap yang seharusnya kita miliki. Kita pikirkan dan kita praktekkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika pada hari Minggu ini kami kembali menghadap Engkau. Hamba tidak tahu badai kehidupan apa yang melanda setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini. Apakah mereka sedang beribadah bersama keluarga, bersama istri, suami, anak-anak, orang tua, kakak, adik. Kami tidak tahu apakah kami beribadah sendirian. Di dalam kondisi seperti ini, badai apa yang sedang kami alami? Bukan hanya wabah virus corona, mungkin ada urusan pribadi, hubungan kami yang tidak baik, kehidupan kami yang diambang perceraian, rumah tangga kami yang porak-poranda, kami diancam PHK, pemutusan hubungan kerja. Kami tidak tahu langkah kami ke depan, tetapi hari ini kami belajar, seperti Rasul Paulus, kami dapat menanggung segala sesuatu, karena Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang saat ini sedang berdiam diri di rumah. Pelihara hidup kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu berjanji, Engkau tidak akan meninggalkan kami sendiri. Makanan dan minuman Engkau sediakan bagi setiap kami. Juga pakaian. Terima kasih Bapa. Kami sekali lagi berdoa untuk semua kami yang ada saat ini, supaya kami tetap diam, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Karena itulah tempat perlindungan kami yang paling aman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Jemaat Tuhan, sekelompok ilmuwan yang sedang meneliti tentang anggrek yang sangat langka, suatu kali masuk sampai ke pedalaman. Dan di sana mereka menemukan satu celah jurang yang begitu sempit, dan ternyata di dalam ada sebuah bunga yang sangat langka itu. Karena badan para ilmuwan itu besar, maka dia menyuruh seorang penduduk lokal, yaitu seorang bocah kecil yang badannya kurus kering, untuk masuk ke dalamnya dengan tali. Tetapi bocah itu menolak dan berkata, saya hanya mau turun kalau saya panggil papa. Dan ilmuwan itu tanya, mengapa engkau harus panggil ayahmu? Soalnya saya hanya percaya ayahlah yang akan pegang tali itu dan tidak membiarkan saya jatuh ke bawah. Itulah sebabnya tema bulanan kita saat ini adalah Trust Him. Ketika kita mempercayai Tuhan, saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi sekeliling kita, kalau Tuhan yang topang kita, Tuhan yang tahan tali kita, maka kita akan tetap bertahan. Kiranya tema bulanan ini bisa menguatkan jemaat di sikon yang sedang mencekam seperti sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
Haleluya, berikan sorak-sorai yang termulia bagi Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika pada hari Minggu ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya di dalam kondisi dan sikon seperti ini, kami memang tidak perlu khawatir berkelebihan, karena hidup kami ada di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang beribadah di rumah. Tuhan sertai mereka, pelihara mereka, jagai kehidupan mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jika ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan beri kekuatan. Jika yang mengalami ketakutan yang luar biasa, Tuhan beri kekuatan yang ekstra. Terima kasih Bapa. Ajar setiap kami untuk tidak saja kuat menanggung segala beban ini, tetapi Engkau kami percaya akan memberi kekuatan di dalam hati kami untuk kuat menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami masih berdoa Tuhan untuk setiap kami yang saat ini mungkin mengalami kesedihan yang luar biasa, kesepihan karena mengalami social and physical distancing. Tetapi bersama Engkau, kami percaya Engkau menyertai kami, dan itulah sumber kekuatan kami. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kami yang tetap berdiam di rumah, menantikan orang-orang terkasih yang sedang tugas, sedang bekerja di luar. Biarlah Engkau sendiri juga akan kirim mereka kembali ke rumah dengan baik. Dan bagi kami, biarlah kami bisa menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah masing-masing, marilah kita angkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi Gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, marilah kita menerima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di dalam kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai itu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.